visual hook sange banget kayak sama visual hook. Ya untuk para clippers dengerin. Buat lu pada dapat 1 juta, lu nggak usah banyak gaya editing sok seret. Mana ada lagi orang yang bisa nempel sama Hanam. Maksudnya kayak kalau kita ngomongin bos lo aja, dia kecil gimana, susah kan? Tapi dia sekarang bisa kayak gini karena kenapa? Karena dia dulu susah. Jadi gimana jadi makro influencer? Beban. Kenapa? Tapi, Bebannya kenapa? Iya, kayak banyak hal baru yang kayak gue membandingkan, terus kayak jadi ada ini bacot banget sih, tapi kayak seolah-olah gue merasakan kayak gue ada responsibility. Padahal mah Responsibility apa tuh? ya gue harus ngasih yang Terbaik terus ya? terus, karena konten gue tuh lately kan kayak 100k minimal. Ya, average views gitu 100k. Iya, 100k. Jadi sekarang tuh kalau ya di bawah 100k gue langsung kayak fuck. Ke pressure gak sih lu? Pressure, Jadi ada pressure-nya. Cuman patut disyukurin juga karena lu berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan 100k tuh udah hit. Itu sangat-sangat cepet. Tapi lu juga kan, Menurut gue lumayan cepet juga. Cuma kan ya balik lagi, gue dulu pernah bandingin diri, lu juga sekarang bandingin diri sama orang kan. Ya message-nya itu, kita nggak bisa bandingin diri sama orang. Cuma orang juga pasti bandingin diri sama lu, Pit. Oh iya benar. Pasti. Kayak wah dia emang enak editornya Timothy Ronald. Ya tapi gimana caranya lu bisa masuk jadi editor? Itu dia. Itu nggak bisa dibandingin, nggak apple to apple. Dia lu mau bandingin sama konten kreator lain juga backgroundnya beda, nggak bisa. Tapi mungkin bakal ada yang beneran paham kalau dia udah ngerasain sih. Karena dulu juga gue denger jangan ngebandingin orang. Oh iya. Iya. Sih emang. Iya benar. Ngebandingin doang. Maksudnya itu terus gue sosokan yang kayak kan bisa jadi api dalam diri gue. Iya. Nah, sulit juga. Ada portionnya bisa jadi api betul. Iya benar. Cuman ada suatu ketika kayak kita lagi down terus kita bandingin diri, kita merasa kayak sampah. Jadi nggak bisa juga sih. Enakan bandingin diri sendiri sama yang kemarin. Damn. Jadi quote dari Jordan Peterson, lu jangan compare diri lu sama orang lain, tapi compare diri lu sama diri lu yang kemarin. Yup. Itu ngebantu gua dari dulu umur 18, 17 gitu. Gua sering ngebandingin diri sama teman gua soalnya. Tapi lu udah beres belum nih ngebanding-bandingin aja? Untuk sekarang gue beres. Karena gue mikir enggak sih. Karena gue mikir gini. Setiap orang kan punya keunikan sendiri. Contoh kayak si Timothy. Gue nggak bisa bandingin diri sama Timothy. Karena startnya beda. Kayak tadi gue ngomongin. Theoderik dari miskin banget sampai jadi sekarang. Startnya beda, drive-nya beda, work ethic-nya beda, privilege-nya juga beda. Nggak bisa gue bandingin diri sama dia gitu. Jadi kita kalau bandingin diri sama orang nggak apple to apple, meskipun saudara sendiri juga nggak apple to apple. Benar, basically ngebandingin itu sendiri. Iya, karena dia nggak jalanin hidup lu nggak jalanin hidup dia. Iya. Sekarang kayaknya lebih menonjol kalau emang beneran lu aja gitu. Lu aja, iya. Udah switching gitu nggak sih? Gue lihat konten sekarang makin lu pasang karakter kayak udah banyak gitu. Makin autentik, makin orang suka. Iya benar. Mungkin karena orang juga suka yang kayak gue bilang kan karyawan yang tengil sama bosnya. Kan sekarang basically lu kayak gitu kan, kayak agak petakilan gitu kalau sama Timothy kan. Itu orang suka jadinya. Jadi orang subscribe ke lu. Jadi orang nungguin konten lu. Ya padahal itu yang emang beneran yang terjadi. Beneran yang jadi kayak gitu. Jadi dan itu otentik kan. Dan dibalut dengan karena gue basic kayak editor. Jadi gue bisa mainin di situ lah. Iya, lu udah ngerti patternnya cara maininnya. Gue aja nggak ngerti gitu. Kok bisa lu ngedit sekian atau enggak uploadnya kayak momentumnya pas banget gitu. Lu ngerti timingnya, itu hebat menurut gue. Tapi timing untuk lebihnya lagi gue masih kurang sih. Itu kan jam terbang sih ya. Iya. Benar. Karena gue liat banyak banget konten kreator or temen gue yang udah ngonten 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi mereka nggak improve, hard stuck di situ. Kenapa menurut lu? Karena nggak ada reiterasi, menurut gue kayak gitu. Mereka kayak
Konten post tiap hari, yang penting post tiap hari. iya, yang penting posting, gue main quantity tapi nggak ada kayak improvement dari video selanjutnya gitu. Lu kalau lihat Mr. Beast kan dulu apa sih ngitungin ngomong Logan Paul 1000 kali gitu, 1 juta kali. Oh ya. Sekarang kan dia reiterasi terus, kayak editingnya tambah bagus, ini tambah bagus. Setiap Iya. video reiterasi terus. Nah kemarin yang pas gue presentasi tuh yang di event FUM, Ya. itu gue ada ngasih chartnya si Mr. Beast kan. Kayak gimana Retention dia ya? tuh ya sangat memperhatikan gimana caranya dia bisa selurus mungkin itu retentionnya. Iya, itu hebat banget itu. Maksudnya dia se-obses itu gitu. Dan dia fokus gitu. Gak ada yang kiri kanan, dia nggak peduli sama kompetitor atau apapun. Dia fokus di situ aja. Improve konten dia gimana. Akhirnya berapa? Sekarang subscriber dia banyak banget loh. 400 juta coy. 400 juta. Itu populasi Indonesia 300 juta. Gak masuk akal gak sih? Iya. 400 juta orang gitu yang subscribe. Dan Itu di buat YouTube aja. di YouTube dan itu akun pertama dia, belum yang lain-lain. Dan yang lainnya udah pasti di atas udah MM-an semua. Iya, udah memang. Hebat itu. Nah, itu juga menarik tuh body language. Ketika kita ngobrol sama orang, gue lebih sering kayak gini ngomongnya. Kalau jelasin sesuatu, open. Jadi kalau misalnya kayak gini, ada ini. Jadi tangan gue kebuka, palmnya ke arah lu. Oke, menarik ya? Gua secara tidak langsung suka ngomong begini. Nah, itu Nah, bagus. tapi gua baru- Itu good habit. Karena kalau bisa kita ngomong kayak gini, coba. Jadi gimana Ketutup. hari lu? Ketutup Yes. gitu. Stop gitu. Kita kayak hiding something dari seseorang. Iya. Nah, kita bisa makanya orang rasio penerimaan gue lumayan tinggi karena kayak gini. Gue kalau kenal sama orang langsung welcome karena gue kayak gini, sambil senyum sambil eye contact. Nih sembunyiin apa nih gua? Ya, kayak gini. Pot. Tapi itu nggak karena gua pelajari, karena Habit kan? lucu aja begini. Oh, kayak gini. Iya kayak. Iya. Nah, gimana nih? Nah, kan gua gitu. Gimana nih? Ya itu. Terus Maksudnya apa oke. lagi yang kayak selain lu gini? Gesture ya? Heeh. Kalau gesture, contoh kita lagi ngomong gitu, depan-depanan ya. Atau gini deh, yang samping dulu, gue ajarin nih. Kalau kita lagi ngomong samping, lu stranger gitu manggil gue. Ada 2 option buat gue responnya. Either gue welcome atau nggak welcome. Kalau gue nggak welcome, kayak gini badan gue. Paha gue ngarah ke sono. Nggak ngarah ke lu. Kayak lu panggil gue nih. Per. Per. Ya. Siapa? Kenapa? Kalau- Oh iya, ini gini gitu. Gitu doang. Kalau lu antusias nih. Kalau gue antusias kayak gini pasti. Iya, jadi gue lagi kayak gini. Nah, arahnya ke sono. Jadi arah ke lu. Ya, nah itu gua tahu kalau foto tuh. Kalau foto gimana? Biasa kalau couple foto, Hmm? lu bisa kasih, you can tell kayak siapa yang sayang, siapa Iya. yang lebih sayang. Oh, apa? Lean method ya. Iya. Iya, ada garisnya kan. Ah. Green line green line apa Dia gitu. foto begini. Iya. Nah, itu. Iya. Ya itu menarik banget. Body language tuh nggak bisa bohong. Bener-bener nggak bisa bohong. Sama ada yang katanya akan lebih gampang ngomongin suatu hal yang deep itu kalau sebelah-sebelahan. Kayak gini atau depan-depanan? Kayak gini sebelah-sebelahan. Ngomongin suatu hal yang deep gitu. Kayak Biar curhat lebih- gitu. Iya, Heartfelt ya. Biar lebih keluar. Itu kalau dari pengalaman gue tuh, kalau cowok sering kayak gitu. Jadi Cowok ke cowok. cowok ke cowok itu ngomongnya kayak ke depan aja. Kayak aduh hidup gue lagi nggak enak nih, gini bro, gimana ya gitu kan. Karena cowok kan lebih nahan ininya kan, emosinya, nggak mau nangis lah depan cowok lain. Geli juga nggak sih? Agak geli juga, iya. Iya. Itu maksudnya adatnya kayak gitu. Cuman kalau kita mau ngomongin sesuatu hal yang penting, better kayak gini langsung ngomong depan-depanan. Tuh. Contoh kayak gue ngejelasin produk gitu, gue harus ngomong depan-depanan, eye contact dan penekanannya harus pas. Gitu. Itu soalnya gue taunya tuh dari film. Hmm. Kenapa dia menempatkan aktornya ngomongnya begitu sebelah-sebelahan, lagi di Terus buat angle shot ya? Miss Unseen-nya. Hah? Miss Unseen. Miss unseen. Miss and Scene. Miss and scene. Miss Unseen. Miss and Scene. Itu bahasa film gitu. Iya. Kayak apa yang ya kayak contohnya kayak warna lighting. Iya, warna lighting Itu gitu ya. Miss Unseen sebutannya. Oh iya. Ya yang tersirat Warna- lah ya. Iya. Iya yang kayak gitu ya. Tersirat. Dan itu biasa wide angle kan ambilnya. Ya. Iya.
Mungkin kalau itu lagi curhat, lagi apa. Tapi kalau lu ngomong hal serius, depan-depanan. Better kayak gitu. Karena lebih, gue lagi serius nih. Gitu. Lebih dapet kayak gitu. Tapi kalau itu lu belajar dari mana? Gue apa ya, pengalamannya sih. Oh ya? Iya. Maksudnya kayak feeling, abis itu divalidasi sama buku atau apa gitu. Atau TikTok yang lewat. Kayak oh iya ya gue kayak gini selama ini. Feeling. Karena dulu pas gue SMP SMA tuh gue pengen deketin cewek. Jadi gue mesti belajarin body language. Terus lu ngulik kan? Gue ngulik gue kayak nerd banget aja. Gue ngulik kayak ini cewek nyaman gak sih ngomong sama gue. Karena kan gue jelek, gendut jelek gitu. Jadi ya harus pinternya di situ main. Dunia memang adil ya. Dunia adil bro. Dunia adil. Dunia adil. Kayak lu dikasih apa, ya lu nggak bisanya apa gitu. Misal Iya. apa. Cuma enaknya kalau yang ganteng dan mau belajar itu udah OP banget. Gua lagi. Pierre lagi. Biar lagi. Damn. Itu fenomena yang menarik loh. Lu pernah lihat gak sih kayak teman-teman lu di SMA, SMP gitu, yang kayak dia tuh populer atau nggak keluarganya kaya, sekarang jadi bingung mau ngapain. Banyak gak kayak gitu? Maksudnya gue perhatiin kayak Justin Bieber aja gitu sekarang. Masalah terus ya. Iya masalah terus. Ini ya nggak tahu sih, agak kontroversi. Iya. Kalau Justin jalannya mulus, nggak ketemu PDD misal, lu tahu ceritanya? Iya tahu. Nah itu bayangin udah akan searogan, sesombong, segimananya orang itu. Iya. Ganteng bisa nyanyi, Dan fame, tenar dari awal, dari kecil. talented, dari kecil. Iya. Dunia tuh adil. Adil. Maksudnya kayak kalau kita ngomongin bos lo aja, dia kecil gimana, susah kan? Tapi dia sekarang bisa kayak gini karena kenapa? Karena dia dulu susah. Nah. Kalau dia dulu nggak susah, nggak bakal nyampe sini. Jadi ada kayak Batman story-nya gitu kan. Makanya kita harus bersyukur bro. Jangan bandingin sama orang lain. Banyakin bersyukur sih. Banyakin ini bersyukur. kayak cheesy as fuck tapi kayak Tapi beneran beneran. itu keeps us sane anjir. Ya. Bikin sane. Ini sesi deep talk sama Pierre. Makanya duduknya begini nih. Makanya duduk kayak gini. Rule of Terus third ya kan? rule of third dapat nih. Dapat. Ya, tinggal lightingnya kurang. Kenapa CapCut? Kenapa nggak yang lain? Kebutuhan sih. Kebutuhan. Karena di sini butuhnya cepat. Set, zret, dat, render. Kebutuhan. Terus banyak nih orang, nih untuk para clippers nih ya. Ya untuk para clippers dengerin. Buat lu pada dapat 1 juta, lu nggak usah banyak gaya editing sok seret. Enggak, lu tinggal lu pahamin algonya nih, orang-orang ramenya gimana, yang konteksnya apa, ya itu lu goreng. Bukan karena dari nggak jago ngedit, ngedit. Lu pakai template aja itu bisa viral. Maksud gua kayak lupakanlah semua itu. Di TikTok tuh beda banget mainnya. TikTok beda mainnya, bener. Beda mainnya. Yang penting orang lihat story nggak sih? Iya, konteksnya ada. Konteks story. Terus diapainnya sama dia. Itu juga part of kenapa konten gue bisa naik ya. Gue editing kan sampah banget ya. Cuman cut aja sih, basically cut. Basically cut doang, kasih title sama auto caption. Itu pun salah terus auto captionnya. Gue nggak perbaiki lagi. Itu pun orang juga nggak peduli. Orang nggak peduli. Gitu. Cuma ya udah. Tapi storynya. Kalau ada salah pun itu malah bikin orang komen kan. Iya. Lu dapat lagi. Maksudnya dapat engagement lagi. Iya, dapat engagement lagi dari situ. Gue kadang suka lihat yang clipper nih. Ini sorry ya clipper ya. Bukan gue menyinggung kalian nih. Cuma ada beberapa clipper yang editingnya sampai overbroad banget. Iya. Ganti klip 1 detik kayak. Gak penting. Wah, gue pusing nontonnya bos. Yang penting tuh editing pesan tersampaikan, beres. Tapi sekarang ada office buat clipper ya? Ada ya? Ada baru. Berapa orang itu? Seingat gua 40 something. 40-an. Gua nggak ngitung. Terus mereka kayak direkrutnya karena videonya naik atau gimana? Sistemnya gimana? Cara orang biar masuk ke kantor gimana? Gua nggak ngurus. Oh, lu nggak ngurus? Gua nggak ngurus. Oke. Bisa lu spill gak ke orang? Supaya masuk. Supaya bisa chance buat masuknya tinggi lah. Lu mau belajar, terus emang lu kerja keras. Maksudnya dengan kalau skill lu oke, tapi kayak attitude lu kurang. Oh, itu dilihat juga ya? Dilihat juga bro. Dilihat juga ya?
attitude tuh yang kayak ya pokoknya skalanya bukan soal skill lah. Yang penting lu nya aja gimana. Pembawaan diri lah ya. Pembawaan diri. Ya itu juga bisa. Kalau yang petakilan kayak lu gimana, Bet? Ini beda. Kalau gua kan anomali. Lu anomali. Maksudnya jago, ganteng, skill ya biasa aja lah. Tapi gue bisa memainkan itu, bro. Oke. Di sini lah gue sekarang. Macro influencer lah gue sekarang. Iya, udah jadi clippernya Timothy dan lu jadi macro influencer. Damn. Itulah perjalanan hidup Pierre. Lu mau jadi Pierre? Gak bisa, bro. Gak bisa, bro. Anomali. One and only. One. Mana ada lagi orang yang bisa nempel sama Hanam? Hey. Inisial H. Kita nggak ngomong nama. Nanti di-cut aja. Iya, cut. Oh ya, gue juga lihat kemarin yang acara apa? Aceh ya? Yang ada si Palen. Yang mirip sama Timothy. Oh iya. Kok bisa, dia emang member Aceh atau gimana tuh? Setahu gue sih member ya dia. Oh, member. Terus dia sempat kontak gue juga gitu untuk collab. Dulu jauh. Sebelum gue makro ya. Sekarang udah susah nih buat kontak dia. Enggak lah. Untuk Perio aman. Oh iya. Kan kita nge-grind bareng ini. Enggak sih, enggak nge-grind bareng sih. Gue belajar banyak, bro. Oh iya, oke. Gue belajar komunikasi. Thank you lah. Lumayan. Ini beneran nih tapi nih. Oh, beneran, ini beneran nih. Oke. Iya. Wih, berarti gua dipromotin free nih ke akun lo nih. Oh, free dong. Wih. Perio.aja apa ini? Enggak, gua enggak pakai Perio aja. Perio aja. Sekarang niche gua pernah fotoin Fuji pokoknya. Nah, itu. Kita ada Fujinya. Kita pakai leverage, bro. Iya, leverage. Fanbase gua setengahnya fan Fuji anjir. 2 video. Dua-duanya dapat 20.000 follower. Damn. Iya. Jadi 40.000 itu dari fans Fuji semua. Crazy banget itu. Tapi enggak serta-merta karena ada si satu sosok ini lu bisa viral gitu. Enggak. Itu gimana itu yang orang lihat. Iya, tapi kayak gimana lu nge-write-nya, gimana lu eksekusinya. Emang kalau ada misal Fuji di depan lu langsung bisa aja ngomong. Enggak ada, bro. Enggak semua orang bisa, bro. Nah, berarti anomali juga dong. Ya termasuk lah. Anomali juga. Termasuk lah. Bisa ngomong gini sama Pierre termasuk anomali juga. Iya. Gua ngomong sama dia gemeter nih, Bos. Starter. Emang gimana lu kerja di sini sekarang? Enjoy atau gimana? Gue berusaha untuk memaksimalkan apa yang ada sih. Tapi masih ada responsibility-nya lah. Kalau walaupun gue sekarang udah endorse-endorsean begitu juga. Tetap ini utama lah ya. Priority utama tetap kerjaan dong. Ya, iyalah. Oh enggak. Enggak. Nggak, kan gue nggak akan kayak meludahi sumur yang gue minum airnya gitu. Menurut gue bisa begini juga karena ilmu dari mentor itu, bro. Dari bro team. Tapi dia kakak juga. Dia banyak ngasih insight ke lu ya tentang sosmed ya. Wah, banyak, bro. Banyak ya. Gue ada ngisi materi di FUM event. Itu gue presentasi dan itu gue nanya bro kakak. Itu gue jiper banget tuh. Terus gue nanya, "Kak, gue minta tolong dong tips. Gue bakal ngisi acara nih, gue ngisi materi gitulah." Terus dia kasih tips. Lu posisiin diri lu yang paling tinggi di situ. Lu yang paling tahu gitu ya. Iya. Oke. Ini bukan in a bad way, tapi kayak confidence. Lu diundang di situ, ya berarti lu lebih tinggi daripada mereka semua. Mereka mau dengerin lu gitu. Karena lu yang diundang. Iya. Oke. Lu semua ngedengerin gua. Gitu. Itu satu. Not in a bad way, sekali lagi. Iya. Kedua, lebih baik lu terlihat tolol daripada lu sok pinter. Lebih baik lu kelihatan tolol daripada sok pinter. Itu gua langsung kayak, wah gila, gua tenang banget. Gua denger dua itu gua tenang banget. Terus sama satu lagi apa ya, gua lupa. Kayak jadi diri gua aja sih. Katanya lu jangan kayak sok-sok profesional gitu kan. Karena lu diundang lu ngomong kayak sok-sok profesional. Apa adanya aja. Karena orang pengennya peer. Iya, peer yang dikenal itu. Peer gitu. Iya. Bukan yang lain.
gue denger 3 itu gue langsung tenang banget gue. Walaupun getar dikit gue pas ngomong. Awalnya deketer ya. Getar gue awal. Tapi ya gitu, gue langsung tenang banget sih. Endorsean berapa banyak sekarang? Seminggu berapa seminggu? Nolak-nolakin gue sampai Apa nolak-nolakin. nolak-nolakin? Damn. Tapi ini sorry banget nih ya. Karena lagi full banget nih Lagi brand-brand full nih, banget. sorry banget gue. Mending ke gua aja ke gua. Bisa, ke Verio. Gua ya ke gua. Tapi nggak tahu caranya gimana, gua nggak tahu ya. Banyak lah, Terlalu banyak niche kayak konten gue ya. Ya bisa lah, tap Bisa in, ya. Tap in dikit ya. Itu bisa. Oh iya, tap in gue nggak kepikiran lah. Tapi lu udah kayak nolak-nolakin gitu juga. Dulu nolak. Damn. Dulu pas lagi puncak-puncaknya gue yang lu bilang sombong banget sih. Pas followers lu berapa itu? Barter? No, nggak mau barter gue. Mulai dibayar. Mulai dibayar bro. Nih record gue segini jeder. Weight itu masih 40 ribu. Wah, anjir. Udah sombong bro. Karena Damn. views gue banyak banget. Oke. Gue waktu itu dapat 20 juta views yang fotoin cewek marmer itu. Itu overconfident gue langsung kayak ini gampang lah ini. Ya tapi namanya juga hidup ya. Iya, Harus ditampar dulu kadang. bener. Nah, tapi yang gue takutin juga semakin ada duit gue jadi tidak membawa gue yang dulunya. Oh, oke. You lost in the sauce, bro. Iya, karena ada teman kerja gue waktu itu juga bilang, kayaknya video lu udah kurang nih, gue lebih seru video lu yang lama. Emang yang lama gimana emang? Ya itu yang gue di kamar aja tuh, flash terus Yang ada tongkrongan lu, ada ini, ada iya, boneka. handstand gak jelas, Iya, kayak iya. di rumah doang gitu. Tapi kayak itu yang mereka demen. Sekarang winning content lu apa emang? Sekarang Yang winning banget, yang kalau gue upload nih pasti FYP. Minimal 300.000 lah yang nonton. tengilan gue sih. Tengilan sama bos gitu ya. Iya. Tapi bukan serta merta karena ada beliau gitu ya. Karena lu juga mikir nanti ke depannya gimana kan. If lu nggak Iya. kerja lagi sama Timothy, mau jadi apa gitu kan. Bener. Nah sekarang nih gue mau mulai komunitas kecil gue nih. Gue ada Oh. Discord gitu. Oh, ada Discord. Gue bikin Discord. Shout out Discordnya. Nggak bisa sih. Nggak bisa Gue ya? link gitu sih. Oh, link ya. Iya. Nanti lu ke akun dia lah. Gampang Iya, lah. Nama Discordnya Cepak OGs. Cepat OGs. Cepak OGs. Jadi orang-orang yang OG itu pada di sana. Membernya berapa orang sekarang? 1000 mungkin, 1000 ada. Oke lah. Bentar Ya, lagi. 1000 kurang atau 1000 gue ngomongin. Bentar lagi jualan kelas ya? Enggak, kayaknya gue orangnya lebih ke sharing sih, bukan menggurui. Tapi orang lebih suka yang sharing daripada menggurui. Orang nggak suka diguruin. Kecuali lu udah jago banget nih. Kecuali dia bayar atau enggak dia pengen denger lu. Ya, of course. Ya. Cuman at a certain point orang tuh nggak suka kayak lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gini. Better kalau kita ngomong lu mendingan seperti ini. Kalau gua saranin sih lu seperti ini. Dari pengalaman gue. Iya, dari pengalaman. Dulu gua kayak gini, sekarang gua kayak gini. Iya. Gitu. Orang lebih enak kayak gitu. Contoh ngomong sama pacar lah. Kita pengen poinnya A. Contoh ambilin gelas itu. Lu bisa either dua option. Ambilin gelas itu dong. Atau sayang tolong ya ambilin gelas itu. Lebih enak mana? Yang kedua. Gue tahu yang kedua. Nah. Tapi sama gue ngelakuin yang satu. Dan komunikasi kalian fun-fun aja kan? Ya akan berujung tidak sih pastinya. Oke. Karena emang komunikasi tuh nomor satu kan. Mau setahan apapun dia, Iya. ya maksudnya kita koreksi diri juga lah. Gue juga kalau sama pacar gue tuh kayak temen ngomongnya. Lu gue kayak goblok lah gitu atau apalah gitu. Kalau gue ngomong yang kayak tadi yang sayang tolong ambil ini, dia mukanya kayak gini. Geli deh. Nah, deep down enggak. Deep down I don't know. Deep down pasti enggak, karena Iya. ya cewek tuh suka biasanya. Tapi dia lebih appreciate yang kedua pasti. Daripada yang nyuruh kayak lu ambil ini. Betul. Kadang tuh suka gitu gua. Kayak misal contoh kayak begini. Tiba-tiba kayak hidup seru banget ya. Menarik banget ya. Hidup tuh kayak menarik banget ya. Iya, lagi menarik, lagi Menarik seru banget. banget. Ini kan random banget ya. Itu gua di sini sama lu. Iya, kita baru kenal berapa? Kita baru ketemu juga sekali. Baru sekali ketemu. Tapi
kita di sini duduk di bawah lampu nongkrong emperan kayak gini. Ya nobody knows. Gitu. Iya. Buat orang yang masih hidup nih. Buat orang yang masih hidup. Emang ada yang mati yang nonton ini? Iya sih. Maksudnya appreciate more sih. Oh iya, menurut gua. Lu harus appreciate more. Lu romantisasi hidup lu sih. Oh iya. Ini kayak gila anjir. Kesempatan hidup tuh Itu kayak di aja. luar dari Maksudnya Kacau. kita hidup aja udah anugerah gitu. benar. The fact that you're living itu udah anugerah. Jadi jangan disia-siain lah. Iya, benar. Cheesy banget ya. Enggak, Tapi itu bener. asli sih, Iya, asli. Soalnya kalau kita nggak bersyukur mau sampai kapan gitu. Karena ada orang yang gue bakal bersyukur nanti kalau misalnya gue udah kaya. Gue bakal bersyukur kalau income gue udah 100 juta sebulan, 1 M sebulan. Tapi at that point ya yakin lo bisa bersyukur. Kalau sekarang hal-hal kecil aja lo nggak bisa bersyukur. Nah, Kenapa konten lu ada yang kayak lu kayang di atas panggung? Kenapa sih? itu. Kenapa ya? Gue juga nggak bisa jelasin sih kenapa. Lu nyari ide di mana sih? Justru itu karena nggak ada ide tuh, makanya gue kayang. Oke, record gue dong gitu ya. Karena ada tulisan aja tuh. Ah. Karena tuh emang dari dulu gue nggak suka aturan aja. Oke, rebel. Pang. Jadi kayak ya udah apa yang kayak basically bener-bener diri gue aja, gue dokumentasikan aja gitu. Maksudnya emang naturally lu emang cuek kalau masa kayak gitu ya. Iya, udah amat. Kayak demen ngebadut lah ya. Iya. Iya. Dan gue paham gue nggak sejago itu untuk kayak bikin jokes. Jadi kayak karena persona gue aja orang udah paham kalau itu oh ini lucu nih. Oh, lu bukan tipe komedian yang nulis. Ya bukan bang. Iya, jadi yang spontan aja gitu. Ya, uhuy. Spontan. Iya. Uhuy. Itulah. Iya. Karena ada tipe ya kayak Radit lah. Radit kan naturalnya emang gak lucu. Dia naturalnya pendiam. Tapi dia jago nulis. Dia pelajarin cara punchline gimana. Nah itu makanya kayak, wih ada Pierre nih, ngelucu dong, ngelucu. Iya, Gue iya. langsung kayak, anjir. Gak bisa. Di TikTok juga gue sulit sih. Maksudnya followers yang beneran followers. Ya sih, karena orang kan cuma nge-scroll. Iya. Tapi doesn't really matter gak sih kalau TikTok mah? Maksudnya views lu aja di atas 1 juta. Tapi karena itu, jadi kayak nggak ada backingan gitu gue. Maksudnya gimana? Misal TikTok gue mati nih, udah. Kayak gue belum tidak ada orang lu yang belum bener-bener Iya. orang Pierre nih, gue suka sama Pierre. Menurut Kecuali gua K-Mos, W K-Mos. Kemos itu yang ngasih artwork ya? Iya. Iya. Oke. Lucu tuh deh. Dia juga baru graduation ya kemarin ya? Atau apa sih? Yang lu bilang W Kemos itu? Oh itu dia menang lomba renang. Oh, menang lomba renang. Dia menang, dia ngebantai 2 kali. Damn. Dia dapat 2 medali gitu lah. W Kemos. W Kemos. Coba kasih editing tips dari Pierre buat shorts. Untuk shorts. Isinya apa dulu? Apa ya? Misal video apa gitu. Video long form podcast lah, kayak si Timothy podcast gitu. Berarti kayak talking head. Talking head. Talking head udah pasti konteks. Tergantung kalau emang lu sejago itu dalam editing, bisa bikin kayak retention editing kayak Mr. Beast. Mr. Beast bisa ditonton dengan chartnya yang begitu lurus, itu karena retention editing juga kan. Apa tuh retention editing? Itu kayak pokoknya tiap detik tuh ada yang baru aja. Jadi orang tuh nggak bosen. Tapi jangan fokus di situ ya juga, karena yang penting tuh editing tuh yang penting pesannya tersampaikan. Tapi itu salah satu yang bisa ngebantu lah orang nonton sampai akhir, retention editing. Yang penting informasi dulu ya. Yang penting konteksnya dulu ya. Karena mau JJ juga konteksnya keren, JJ-nya juga akan viral gitu. Kalau mau ngejar viralnya tidak begitu penting untuk taste, yang penting konteks. Hook gimana hook?
hook bisa, Hmm. tapi jangan fokus di situ. Oh. Kecuali kayak kalau emang isinya udah gacor banget nih. Hmm. Nah, terus lu tambahin hook, itu jadi kayak cherry on topnya. Oke. Jadi emang main orang nonton sebuah video TikTok itu dari konteks, Pure konteks. pure konteks. Pure konteks. Nah, itu di materi gua kemarin tuh gua bilang visual hook tuh overrated. Karena Oh, oke. orang tuh sekarang banyak banget kayak yang penting visual hook 1 detik sampai 3 detik detik. pertama lu harus bla bla bla. Nah, bullshit anjing. Itu cuma cherry on top. Hmm. Dia jangan fokus di situ. Hmm. Fokus di konteks. Oke. Iya, karena gue jarang naruh hook, tapi ada sesekali gue taruh hook depan. Dan itu pun setelah gue ngedit banget. Oke, Kayak kurang ini hook mantep nih. nih. Gue pindahin ke depan. Oke. Jadi yang penting idea, konsepnya dulu, Ya. baru executionnya. Ya. Ya, pokoknya jangan fokus ke yang teori-teori itu lah. Maksudnya itu, Emang siapa yang ngasih teori kayak gitu? oh banyak bro. Oh banyak ya. Visual hook, sangi banget kayak sama visual hook. Gak ada apa-apanya, lu taruh visual hook isinya sampah juga nge-scroll orang. Gak ada yang mau nonton. Iya sih, benar. Orang langsung click off after 3 seconds ya. Iya. Oke deh, kayak udah jam 8 cuy. Oh iya. Kita ngobrol udah sejam, hampir 2 jam ya? 2 jaman. 2 jam, dari jam 6. Thank you bro. Oh. Ini thank you banget, gue udah disamperin. Thank you banget juga lu udah kasih waktunya lah. WK Mos. WK Mus.